Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Rizka Desti Amanda dengan NIM P01720425111. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar asuhan keperawatan tentang halusinasi, stase keperawatan jiwa profesi nurse. Apa sih tentang halusinasi? Apa sih halusinasi itu? Halusinasi adalah gangguan persepsi sensori di mana seseorang merasakan suatu stimulus melalui panca indera tanpa adanya rangsangan nyata dari lingkungan. Nah, individu yang mengalami halusinasi meyakini bahwa apa yang dilihat, didengar, dicium, dirasakan atau disentuh merupakan sesuatu yang nyata meskipun tidak ada objek atau sumber stimulus yang sebenarnya. Apa sih penyebab dari faktor halusinasi ini? Itu ada faktor predisposisi, faktor biologi seperti riwayat gangguan jiwa dalam keluarga, ketidakseimbangan neurotransmitter atau dopamin, serotonin, dan glutamat, gangguan struktur atau fungsi otak. Terus faktor psikologisnya itu ada harga diri rendah, stres berkepanjangan, trauma psikologis atau coping individu yang tidak efektif. Sedangkan untuk faktor sosial, ini ada isolasi sosial, kurangnya dukungan keluarga, konflik interpersonal, kehilangan orang yang dicintai, dan pengangguran. Yang kedua ada faktor presipitasi. Itu ada stres berat, putus obat antipsikotik, konflik keluarga, kehilangan pekerjaan, kurang tidur, penyalahgunaan alkohol atau nafsa, dan perubahan lingkungan yang ekstrim. Nah, jenis-jenis halusinasi. Yang pertama ada halusinasi pendengaran, di mana pasien pada halusinasi pendengaran ini, pasien mengalami mendengar atau suara tanpa sumber nyata seperti suara memerintah, mengejek, mengancam atau mengomentari perilaku pasien. Yang kedua ada halusinasi penglihatan seperti melihat bayangan yang hitam, tinggi, besar, atau cahaya atau benda yang tidak nyata. Nah, yang ketiga ada halusinasi penciuman, yaitu pasien mencium bau tertentu tanpa adanya sumber bau. Yang keempat ada halusinasi pengecapan atau merasakan rasa aneh, pahit atau logam di mulut tanpanya penyebab. Yang kelima ada halusinasi perabaan atau taktil. Biasanya pasien akan merasakan adanya sesuatu yang merayap atau menyentuh pada tubuhnya. Nah, untuk fase halusinasi, ada beberapa fase yang dilewati. Yang pertama ada fase comforting, di mana pasien akan mulai merasakan halusinasi sebagai suatu yang menyenangkan dan menjadi cara untuk mengurangi kecemasan. Yang kedua ada fase convening, yaitu halusinasi mulai mengganggu, muncul lebih sering dan pasien mulai sulit mengontrolnya. Yang ketiga ada fase controlling. Halusinasi ini semakin mendominasi pikiran sehingga pasien kesulitan membedakan realitas dengan halusinasi. Yang keempat ada fase conquering, atau di mana pada pasien halusinasi ini menguasai perilaku pasien. Pasien dapat mengikuti perintah dari halusinasi dan beresiko melukai diri sendiri maupun orang lain. Nah, untuk tanda gejalanya yaitu data subjektif yang dapat kita lihat, biasanya pasien mengatakan mendengar suara tertentu, mengatakan melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain, mengatakan ada orang yang berbicara dengannya padahal tidak ada siapapun, mengatakan mencium bau tertentu yang tidak bisa dirasakan orang lain. Nah, sedangkan untuk data objektif yang dapat kita amati dari pasien, yaitu biasanya pasien berbicara dan tertawa sendiri, menoleh ke arah tertentu tanpa stimulus, menutup telinga, tatapan kosong, bibir komat kamit, mudah gelisah, sulit berkonsentrasi, menghindari orang lain, dan tampak mendengarkan sesuatu. Nah, untuk pohon masalah dari halusinasi ini, yang pertama pasien mengalami harga diri rendah, isolasi sosial, gangguan persepsi sensori, halusinasi, dan akhirnya menjadi resiko perilaku kekerasan. Pada mekanisme coping ini ada dua, yaitu adaptif dan maladaptif. Nah, untuk adaptif ini berbicara dengan orang lain, berdoa, mengikuti aktivitas positif, patuh minum obat, mencari bantuan tenaga kesehatan. Untuk maladaptif ini biasanya ada menarik diri, mengikuti perintah halusinasi, melukai diri sendiri, menyerang orang lain, dan menyalahgunakan zat. Pada komplikasi, apabila tidak ditangani, halusinasi dapat menyebabkan resiko perilaku kekerasan, cedera pada diri sendiri,
eh, isolasi sosial, defisit perawatan diri, kepatuhan minum obat menurun, dan kekambuhan gangguan jiwa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.